PSI itu adalah bayang-bayangnya, mirroringnya, cerminnya Jokowi. Sehingga tidak aneh kalau kemudian mendukung Bobi Nasution di Medan, dan akhirnya menjadi bacaan kita, ini artinya sebenarnya bukan untuk usia, tapi apakah bagian dari upaya untuk membangun dinasti. Oke, tahan dulu Mas Denny sampai di sana. Ya, jadi kalau kita lihat penegakan hukum sekarang, itu yang sering saya bahasakan dengan puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi. Tidak normal, Mbak. Hukum ini sekarang hanya dijadikan alat strategi untuk pemenangan Pilpres 2024. Kalau ada kasus yang muncul, itu biasanya adalah lawan politik. Ini putusan ini tuduhan yang cukup serius ini. Ini serius, masuk wilayah serius. Saya membacanya statement Kang Denny ini. Statement Kang Denny nanti sambung silakan Kang. Putusan MK nanti sambung boleh. Tentang pimpinan KPK misalnya. Tukang bohong recoki pencalonan Calwalkot Kaesang. Denny Indrayana dihajar PSI. Oke. Kalau terkait ini tudingan yang serius ini loh. Sebentar, Bung Denny, sebentar. Statement yang sangat tidak ilmiah. Saya kira Kang Denny. Karena ini semua tudingan, tuduhan, spekulasi sangat berbahaya. Saya kira di era PSBY di mana Bung Denny sebagai pejabat, persoalan penegakan hukum begitu rumit, begitu banyak, dan tebang pilih itu real. Saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu. Rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun. Nah, kita temukan. Nah, sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik, Bung Denny, negara ini makin maju dari aspek demokrasi, termasuk dalam hal ini adalah reformasi hukumnya. Pakar Hukum Tata Negara dan Advokat Denny Indrayana menyebut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bukan partai dan semata-mata relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, dan Bobi Nasution. Lawan-lawan politik, saya kira ini tudingan yang sangat berbahaya karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif. Nah, ini harus kita hindari sebetulnya. Negara ini, Bung Denny boleh karena ada di Australia. Di sana Anda bebas, tidak ada tetangga yang mencaci maki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini. Hal ini disampaikan Denny dalam pernyataan yang panjang lewat akunnya di Twitter untuk menanggapi siniar kanal YouTube Renald Kasali dan Mahfud MD yang tayang 30 Juli 2023. Podcast tersebut menyinggung soal Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan sikap PSI tidak konsisten. PSI itu adalah bayang-bayangnya, mirroringnya, cerminnya Jokowi. Sehingga tidak aneh kalau kemudian PSI mendukung Pak Jokowi 3 periode, mendukung Gibran Jokowi di Solo, mendukung Kaesang di Depok, mendukung Bobi Nasution di Medan, dan akhirnya menjadi bacaan kita, ini artinya sebenarnya bukan untuk usia, tapi apakah bagian dari upaya untuk membangun dinasti. Oke, tahan dulu Mas Denny, sampai di sana Mas Denny, tahan dulu. Apakah ini bagian upaya untuk membangun dinasti? Sebentar, kita harus jeda dulu. Nanti inkonsistensi yang lainnya itu adalah di 2015 PSI mengatakan dinasti merusak demokrasi. Masih ada inkonsistensi yang lain, tapi kan waktunya sudah dibatasi. Saya bisa ulangi. Maaf, karena itu bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya, PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi Nasution. Kata Denny lewat akunnya @Denny Indrayana Rabu 2 Agustus 2023. Denny mengatakan ia berani melawan arus dan pemerintahan Jokowi. Padahal kata dia, ia sama seperti PSI, yakni memilih Jokowi pada 2024. Namun, lanjut Denny, ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK, membangun dinasti kekuasaan keluarganya, dan membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal, ia memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Denny menuturkan sulit mempercayai ketika Grace Natali dan rekan-rekan PSI mengatakan memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Politik itu adalah rekam jejak, ujar Denny.
Oke. Kalau terkait ini tudingan yang serius ini loh. Sebentar, Bung Denny, sebentar. Ini statement yang sangat tidak ilmiah. Saya kira Kang Denny. Karena ini semua tuduhan, spekulasi sangat berbahaya. Saya kira di era Pak SBY di mana Bung Denny sebagai pejabat, persoalan penegakan hukum begitu rumit, begitu banyak, dan tebang pilih itu real. Saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu. Rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun. Nah, kita temukan. Nah, sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik, Bung Denny, negara ini makin maju dari aspek demokrasi, termasuk dalam hal ini adalah reformasi hukum. Lawan-lawan politik, saya kira ini tudingan yang sangat berbahaya karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif. Nah, ini harus kita hindari sebetulnya. Negara ini, Bung Denny boleh karena ada di Australia. Di sana Anda bebas, tidak ada tetangga yang mencaci maki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini. Padahal di sisi lain, Denny menuturkan PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat 3 periode. Selain itu dari segi umur, kalau masih mendukung Jokowi, tentu sudah jelas tidak lagi muda. Denny juga menyinggung dukungan PSI kepada Kaesang di Depok, Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan Gibran di Solo. Bahkan kata Denny, PSI bisa ditebak mendukung Gibran untuk capres. Jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statement politik Sekjen PSI soal menolak dinasti di tahun 2015, kata Denny. Denny mengatakan sikap PSI ini sudah tersimpan dalam jejak digital. Menurut dia, jejak digital ini bisa digunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Ia menuduh jargon PSI yang mengatakan tegak lurus pada Jokowi sebagai jargon manut atau ikut apapun sikap politik Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau DPP PSI merespon pernyataan Denny Indrayana yang menyebut mereka bukan partai dan hanya manut kepada Presiden Joko Widodo. Juru bicara DPP PSI, Francine Wijoyo, mengatakan Denny Indrayana tidak pernah berhasil fokus pada urusan kenegaraan. Menurut dia, pikiran Denny hanya kebencian terhadap Jokowi dan dikembangkan menjadi narasi-narasi fitnah, hoax, dan provokatif. Agak sulit bagi kami di PSI memahami alur berpikir seseorang yang terlalu benci kepada kepala negara untuk perihal yang berhubungan dengan personalnya, kata Francine kepada Tempo, Rabu 2 Agustus 2023. Bagi PSI, Jokowi telah meletakkan dasar penting bagi masa depan Indonesia, sehingga mereka mengkampanyekan Jokowisme. Francine mengatakan Jokowisme adalah sebuah jalan, sebuah corak kebijakan dalam ekonomi, kepemimpinan, dan politik yang akan menuntaskan visi kemajuan yang telah diletakkan Jokowi. Agar Indonesia menjadi negara sejahtera, negara besar yang dihormati dunia, kata perempuan yang akrab disapa Noni ini. Noni pun menyarankan agar Denny jujur dan jangan berpura-pura netral dengan menyebut diri sebagai pengamat. Sebab kata Noni, integritas yang sering disebut dalam retorika Denny harus didasari pada kejujuran. Hal ini supaya lebih jelas bagi publik soal apa motif politik dibalik intrik-intrik pernyataan Denny, kata Noni. Saran saya kepada Prof. Denny adalah jujur, jangan pura-pura netral dan menyebut diri sebagai pengamat, padahal Anda adalah politisi, caleg Partai Demokrat, kata Noni.